Halo semuanya, selamat datang di channel Tour Driver. Di belakang kami ada dua mobil yang baru diluncurkan oleh Hyundai, yaitu Ioniq dan juga Kona Electric. Dan yang menarik, dua mobil ini kini menjadi mobil listrik paling murah yang ada di Indonesia. Keduanya sudah dipasarkan sejak 2020 semester kedua ini. Bisa dibilang Ioniq dan Kona memiliki desain yang cukup modern dan sangat menarik. Lantas kedua mobil ini juga sangat memungkinkan untuk menjadi mobil yang banyak di jalanan. Bisa kita lihat mobil ini dilengkapi dengan tenaga listrik yang tentunya membuat mobil ini jadi ramah lingkungan. Dan mungkin dari Anda ada yang berencana untuk memiliki Ioniq maupun Kona EV ini, Anda bisa datang ke virtual event KKB BCA X Blibli Auto Fest pada tanggal 25 November hingga 2 Desember. Tentu tidak hanya brand Hyundai, tetapi juga terdapat total 18 merek mobil terkenal yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa juga ada penawaran menarik untuk Anda. Nah, sebelum Anda melihat acara Blibli Auto Fest, ada baiknya kami ingin menjelaskan apa saja keunggulan mobil ini sehingga cukup menarik untuk Anda pertimbangkan. Sedikit berbeda dengan Ioniq, Kona sebenarnya sudah meluncur di Indonesia beberapa waktu lalu, tetapi itu untuk versi mesin bensinnya. Dan untuk versi mesin listrik seperti ini tampilannya, dia hadir begitu futuristik, yang membuatnya kental dengan identitas sebagai mobil listrik adalah tidak adanya grill untuk angin di bagian depannya ini. Ini menjadi sebuah mobil yang seakan datang dari masa depan. Dan untuk bagian sini terdapat tempat pengecasan tentunya untuk motor listriknya. Lalu untuk bagian depannya ini sama seperti Kona biasa, tentunya dia hadir dengan daerah LED di bagian atas. Lalu juga untuk bagian bawah ini ada lampu utama yang dilengkapi dengan proyektor serta LED. Lalu untuk bagian sampingnya sendiri, dia hadir dengan desain yang kental dengan crossover SUV berkat penggunaan fender berwarna hitam seperti ini. Lalu juga dia tidak hanya crossover SUV, tetapi dia adalah sebuah crossover SUV yang datang dari masa depan. Hal itu berkat penggunaan pelek model bilah kipas seperti ini yang banyak digunakan mobil-mobil ramah lingkungan. Ya, sekarang ini adalah Hyundai Ioniq. Memang tidak jauh berbeda karena ini masih satu darah dan juga rilisannya tidak jauh berbeda. Sementara kalau Anda yang sudah lebih dewasa, sepertinya Hyundai Ioniq ini bisa menjadi pilihan karena bisa kita lihat desainnya simple, kemudian cukup futuristis, dan mobil ini jika Anda lihat sekilas memang sudah terkesan sangat modern. Mobil masa depan. Bisa kita lihat tanpa grill sama seperti Kona EV. Namun jika Kona EV mengisi charge-nya di depan, sementara Hyundai Ioniq ini posisinya seperti mobil pada umumnya di sebelah belakang, yaitu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tapi di sini adalah di sebelah kiri. Oke, sementara di bagian bawahnya kita lihat fog lamp-nya berbeda dengan Kona karena dia sudah menggunakan bilah-bilah seperti ini. LED-nya jadi terlihat lebih terang. Oke, di bagian samping kita bisa melihat ada velg yang desainnya mirip sekali sama Kona, namun di sini dia menggunakan velg ring 16 lebih kecil dengan barutan ban 205/60. Lantas jika kita lihat secara keseluruhan desainnya memang cukup menarik, apalagi buat Anda yang suka mengemudikan sendiri, mobil ini cukup nyaman dengan kelincahan yang Anda perlukan untuk membelah kota Jakarta. Untuk bagian interior sendiri, dia memang desainnya bisa terbilang simple. Dia dashboardnya berwarna hitam, lalu terdapat aksen silver di bagian sini. Tetapi justru aksen silver ini dia menambah kesan mewah di bagian interiornya. Dan tidak lupa juga, meski dia mengemban nama mobil listrik termurah di Indonesia, tetapi terdapat beberapa fitur-fitur yang sangat menarik di mobil ini. Sebut saja untuk bagian sistem entertainment ini, dia hadir dengan beberapa fitur, termasuk konektivitas Apple CarPlay maupun Android Auto. Lalu juga tidak sampai di situ, di bagian konsol tengahnya ini terdapat slot USB dan juga wireless charging untuk pengisian daya smartphone Anda yang sudah memiliki fitur wireless charging. Lalu untuk bagian sini, ini bukan tuas transmisi tetapi untuk menggerakkan kendaraan bisa P, parkir, lalu juga bisa mundur dan maju hanya dengan
sentuhan tombol saja. Lalu untuk rem parkirnya sudah elektronik, dan yang paling menarik adalah joknya untuk bagian depan ini dilengkapi dengan heater maupun cooling seat. Dan yang menarik adalah instrumen digitalnya ini dia hadir dengan informasi yang cukup lengkap. Tidak sampai di situ, dia juga ada head-up display atau HUD yang bisa diaktifkan maupun nonaktifkan sesuai dengan mode dari pengemudi. Lalu juga untuk drive mode, dia terdapat 3 mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, dan juga Sport. Tidak hanya gaya berkendara yang berubah, tetapi juga tampilan displaynya berubah sesuai dengan mode berkendara yang Anda pilih. Lalu untuk lingkar kemudinya sendiri seperti biasa, tentunya mobil terkini sudah dilengkapi dengan berbagai tombol yang di bagian kiri ini untuk mengatur fungsi fitur dari sistem entertainment, dan untuk bagian kanan tentunya mengatur dari layar instrumennya dan juga ada fitur cruise control. Lalu di bagian belakang setirnya ini ada tuas pedal shift, tetapi bukan untuk mengatur gigi atau mengoper gigi karena mobil ini tidak dilengkapi dengan persneling. Tetapi tuas pedal shift ini berguna untuk mengatur level dari regeneratif brake-nya. Lantas untuk pengaturan jok sudah dilengkapi dengan elektrik untuk kedua sisi penumpang dan juga sisi pengemudi. Dia bisa diatur ketinggian, lalu lumbar support, dan juga untuk sandarannya bisa diatur secara elektrik sehingga menghasilkan posisi berkendara yang baik serta ergonomis. Tidak lupa juga untuk Kona elektrik ini dia dilengkapi satu fitur yang tidak dimiliki oleh Ioniq, yaitu sunroof. Nah, untuk Anda yang ingin tahu informasi simulasi kredit dan benefit maksimal, Anda bisa menggunakan fitur seller chat yang ada di halaman produk. Karena harga yang tertera di halaman produk belum termasuk potongan diskon dan benefit yang tentu Anda dapatkan. Untuk menikmati sebuah mobil dengan tenaga listrik penuh, tentu Anda harus berada di balik lingkar kemudinya untuk mengetahui bagaimana sensasi dari tenaga instan yang disodorkan oleh motor listriknya. Tetapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan bagaimana posisi duduk di kabin belakangnya ini. Bisa dilihat untuk tinggi saya yang 177 cm, untuk ruang kaki dia masih tersisa space, tetapi memang sedikit terbatas. Apalagi untuk menyangga kakinya ini bisa dilihat kaki saya tidak tersangga dengan baik oleh jok belakangnya. Untuk headroom dia masih ada space untuk tinggi saya, tetapi dia tentu memiliki armrest sehingga posisi duduk Anda bisa lebih baik di bagian belakangnya ini. Namun sayang sekali untuk bagian sandarannya ini dia tidak bisa diatur, dia hanya ada satu pengaturan sehingga tingkat kerebahan dari joknya ini dia tidak bisa diatur. Lalu untuk build materialnya ini semua dilengkapi dengan material keras dari door trim hingga ke bagian dashboard, dan yang paling sayangkan adalah tidak ada slot USB di bagian konsol tengahnya ini, sehingga jika Anda ingin melakukan pengisian daya gadget Anda harus mengkoneksi dari bagian depan. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam kabin Ioniq, begitu nyaman di sini karena mungkin penerapan dari warnanya juga bikin kita jadi terasa homey sekali dalam sini, dan mobil ini begitu modern karena banyak sekali tombol dan mudah sekali dioperasikannya. Bisa Anda lihat, saya tidak perlu menggapai jauh untuk mengoperasikan audio seperti ini. Kemudian untuk mengatur AC juga mudah sekali, semuanya sudah dilakukan secara digital. Anda tinggal mengatur temperaturnya naik turun ataupun arah hembusan AC bisa Anda operasikan dengan mudah. Sementara di bawah sini ada konsol tengah yang cukup lebar sekali untuk menaruh banyak barang di bawah sini. Kemudian buat Anda yang biasa membawa gadget, Anda bisa menge-charge gadget Anda karena di sini ada USB port dan ada soket 12 inci. Sementara di sini juga ada lighter dan bisa Anda fungsikan juga jika Anda menambah soket berukuran dengan 12 volt ini sehingga Anda bisa menge-charge gadget lebih banyak lagi. Sementara sisanya mobil ini begitu modern karena saya tidak menemukan tuas untuk mengoperasikannya. Anda tinggal menekan tombol D untuk maju, kemudian R untuk mundur, seperti mobil Matic pada umumnya, tapi ini tombolnya begitu fungsional dan mudah sekali dilakukan. Oke, kemudian saya ingin membahas lingkar kemudinya. Ini juga cukup nyaman dikemudikan seperti Kona ukurannya, namun
Saya bisa melihat banyak sekali tombol di sini. Ada cruise control untuk memudahkan Anda dalam mencari konsumsi bahan bakar yang baik ketika berada di jalan bebas hambatan. Kemudian untuk mengatur audio juga bisa dilakukan dengan menekan tombol di setir ini. Oke, secara keseluruhan mobil ini menawarkan fun to drive. Kemudian mobil ini juga menawarkan kabin yang nyaman untuk dihuni berlama-lama. Dan saya suka sekali dengan mobil ini. Jangan lupa, KKBBCA dan Blibli.com menawarkan program spesial yang hanya berlaku lewat pembelian melalui Blibli.com secara online. DP mulai 20%, bunga spesial mulai dari 2,99%, bebas biaya admin dan ekstra diskon hingga 1,5 juta rupiah. Penasaran? Coba cek di Blibli.com. Di belakang Ioniq terasa cukup nyaman, bahkan saya merasakan ini lebih nyaman ketimbang Kona EV yang tadi. Nah, mobil ini untuk Anda yang sudah berkeluarga atau Anda yang biasa duduk di bangku belakang, maka Ioniq ini bisa menjadi pilihan mobil listrik Anda. Sementara saya yang tinggi 170 cm, bisa dilihat headroomnya masih cukup baik, kemudian legroomnya juga sangat memadai. Ini adalah posisi mengemudi saya yang tadi, cukup memadai, dan saya duduk di belakang sini juga posisinya tidak terlalu tegap, sementara headrestnya bisa juga diatur senyamannya saya, dan ini begitu menyenangkan sekali duduk di sini. Sementara buat Anda yang mudah kegerahan, jangan khawatir karena sini ada ventilasi yang akan membuat Anda bisa mengatur arah hembusan AC ke kabin belakang ini. Kemudian buat Anda yang ingin lebih nyantai lagi, maka tinggal tarik saja handrest di sini, dan di sini juga tersedia cup holder sebanyak 2 buah. Jadi Anda yang terbiasa melakukan perjalanan jarak jauh bisa menaruh botol minum Anda di sini 2 buah, dan Anda semakin nyaman untuk menatap jalanan jauh ke depan. Jika Anda memiliki mobil ini, tentu tidak hanya berkontribusi dalam menghijaukan lingkungan, tetapi tentu benefit yang Anda dapatkan adalah tenaga yang instan dari motor listriknya. Untuk Ioniq, dia dilengkapi dengan motor listrik bertenaga 120 horsepower serta torsi 290 Nm. Bahkan berdasarkan hasil pengetesan kami, untuk angka akselerasi 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 8,7 detik saja, yang artinya tenaga tersebut tidak main-main dan boleh diadu dengan mobil dengan bermesin bensin yang spesifikasi cukup tinggi. Lantas untuk Kona ini, dia lebih hebat lagi tenaganya, figur tenaga lebih instan lagi karena dia ditenagai oleh motor listrik yang menghasilkan tenaga 136 horsepower serta torsi yang mencapai hampir 400 Nm. Wow, kami sudah melakukan pengetesan akselerasinya dan 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam waktu 8,6 detik saja. Tentu itu bukan angka akselerasi yang main-main, ini angka akselerasi yang luar biasa. Dan memang bisa dirasakan ketika Anda menekan gas penuh, sebenarnya bukan pedal gas tapi pedal akselerator, karena mobilnya tidak dilengkapi dengan bensin atau gasoline, dia dilengkapi dengan motor listrik. Tetapi ketika menekan pedal akselerator yang penuh seperti ini, wow, tenaga begitu instan. Serta ketika mungkin dari Anda posisi berhenti, itu terjadi wheel spin untuk bagian roda depannya, karena mobil ini dilengkapi dengan penggerak roda depan yang kemungkinan wheel spinnya lebih besar dibandingkan penggerak roda belakang ataupun 4 roda. Well, jadi kesimpulannya, jika Anda memiliki mobil listrik seperti Hyundai Kona EV atau Ioniq, ada beberapa benefit yang bisa Anda dapatkan ketimbang Anda memilih mobil bermesin bensin. Yang pertama, jelas tentu Anda tidak perlu lagi mengisi bahan bakar. Anda hanya perlu melakukan pengisian daya di charging station atau di rumah Anda. Lantas yang kedua, tentu Anda memilih mobil yang ramah lingkungan, serta yang menyejukkan adalah tenaga mesin yang boleh diadu dengan mobil bermesin bensin dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Tidak hanya fitur yang sangat lengkap, tetapi mobil listrik yang
kini harga jualnya paling murah di Indonesia ini memiliki kelebihan yang tampaknya Hyundai tidak main-main untuk menghadirkan mobil listriknya di Indonesia. Salah satunya adalah daya jelajahnya. Baik Ioniq maupun Kona EV, mobil ini sanggup menjelajah dengan jarak tempuh lebih dari 350 km dalam sekali pengisian daya baterai penuh. Ketika mengemudikan Hyundai Ioniq, saya benar-benar berasa dibawa ke masa depan. Mobil ini tanpa getaran, tanpa suara berlebihan, tapi bisa meluncur secepat kilat seperti ini. Wah, benar-benar mengasihkan sekali dan saya nyaman sekali menggunakan mobil ini, bahkan tidak mau berpindah dari posisi pengemudi. Bahkan saya saking nyamannya itu, wah benar-benar sampai puas mengoperasikan semua fitur yang ada di mobil ini. Taruhlah saya butuh audio yang bisa menemani ketika mengemudi, maka saya tinggal mengaturnya di sini, mudah sekali, gampang sekali menggapai head unit. Kemudian biasanya di jalan saya membutuhkan baterai handphone saya tetap penuh dan gadget lainnya. Tapi di mobil ini tidak ada masalah sama sekali karena banyak sekali ada port USB, kemudian ada soket 12 volt yang bisa saya taruh lagi soket untuk charge gadget, dan ini benar-benar memudahkan untuk pengemudi seperti saya. Kemudian di sini juga ada wireless charging, jadi buat Anda yang handphonenya sudah kompatibel untuk wireless charging, Anda bisa memanfaatkan ini. Lalu ketika Anda ingin keluar kota misalnya dan Anda sudah mengisi baterai dengan full, maka mobil ini benar-benar sangat nyaman dikemudikan, apalagi tinggal menekan tombol drive, rear ataupun netral. Ini tidak akan membuat Anda merasa sulit mengemudikan mobil ini. Kemudian settingan duduknya juga begitu lengkap, bisa maju mundur, ke atas bawah, recliningnya juga bisa dilakukan secara elektrik. Lalu setirnya juga lengkap sekali, bisa tilt dan teleskopik. Ini memudahkan sekali. Blind spot juga terasa minim, dan yang saya suka adalah hempasan torsinya memang tinggi sekali, 295 Nm untuk ukuran mobil listrik. Ini salah satu yang tercepat. Sementara selain mobil ini kencang, tapi tidak banyak suara noise yang masuk ke dalam kabin. Jadi terasa sekali bahwa kabin ini begitu senyap, dan itu membuat tidak hanya pengemudi, bahkan penumpang di bagian samping sampai belakang pasti akan nyaman menggunakan mobil ini, walaupun menggunakannya dalam waktu yang cukup lama. Jadi itulah yang membuat Ioniq dan Kona EV patut dipertimbangkan sebagai mobil Anda di masa depan. Tidak hanya inovatif, tetapi juga Hyundai Motor Indonesia tengah serius menggarap pabriknya di Indonesia, sehingga jika Anda membeli mobil Hyundai, Anda tetap tenang dengan after sales-nya. Beruntungnya, selama masa pandemi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa memanfaatkan KKB BCA yang bisa menawarkan pembiayaan aman serta kompetitif. Oh ya, masih makan juga program lelang online di blibli.com. Di sana Anda bisa mengikuti lelang sepeda motor, gadget terbaru dengan penawaran mulai dari Rp1.000. Jadi demikianlah hasil penjelasan kami mengenai Kona EV dan juga Ioniq ini. Mobil yang sangat menarik dan tentunya kami merekomendasikan Anda untuk membelinya. Demikianlah hasil review kami terhadap keduanya. Jangan lupa jika Anda suka video ini, klik like, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.